Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak Edi. Oke. Nah, saudara, kita akan ikuti equipping singkat hari ini tentang persediaan dalam kerajaan Allah. Ingat, doa Bapa kami itu P1, penyembahan dalam kerajaan Allah. P yang kedua, pemerintahan dalam kerajaan Allah. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita mau membahas tentang P yang ketiga, persediaan dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, ada berkat persediaan dalam kerajaan Allah. Kalau kita doa Bapa kami dengan benar, ya, dengan mengandalkan Roh Kudus, mari kita lihat berkat apa yang kita akan dapat. Ya, next kita lihat jika kita meminta persediaan dalam kerajaan Allah, pertama kita akan mendapat makanan rohani dan jasmani yang cukup. Ya, Yesus berkata demikian, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, Yesus berkata, manusia hidup. Nah, kata hidup di sini, kata kerjanya adalah zau. Ya, dan kata bendanya adalah zoe. Ya, jadi Yesus mau kita memiliki zoe. Ya, hidup yang luar biasa, saudara. Bukan hidup yang biasa-biasa saja. Ada dua kata hidup kita tahu dalam bahasa Yunani, ya, hidup yang biasa, yang alamiah itu namanya bios. Dari situ keluar kata biologi, ya. Tapi di sini bukan bios, saudara. Tuhan mau kita memiliki zoe. Nah, apa zoe itu, saudara? Mari kita lihat berikutnya, ya. Zoe, ya, next berikutnya, itu adalah hidup sejati, real life. Hidup yang benar-benar hidup. Ada orang hidup tapi sebenarnya dia mati. Ya, kayak bioskop. Ya, itu hidup kelihatannya tapi sebenarnya mati. Ya, ada orang hidup tapi maaf nggak berbeda sama hidup orang yang belum kenal Tuhan. Nggak ada bedanya sama hidup, maaf ya, binatang, saudara. Ya, nah itu saudara, hidup yang biasa-biasa, hidup alamiah saja. Tuhan mau kita hidupnya hidup sejati. Nah, saudara mau memiliki hidup sejati, ya harus makan makanan rohani. Makanya tiap hari minta makanan rohani. Banyak orang Kristen hanya punya roti biasa aja. Dia hanya makan makanan biasa. Tapi dia nggak pernah makan makanan rohani tiap hari. Makanya saudara, dia nggak punya hidup sejati. Hidupnya nggak ada bedanya sama orang dunia. Nggak ada bedanya sama orang yang belum kenal Tuhan. Saudara mau berbeda? Nah, milikilah Zoe ini. Caranya gimana? Tiap hari kita minta makanan rohani. Ya. Nah, bagaimana dengan makanan jasmani? Saudara, nggak usah minta-minta, fokus. Minta-minta, bersyukur aja Tuhan sudah sediakan buat kita, saudara. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, nah, Zoe, saudara, adalah hidup berkelimpahan dalam kerajaan Allah. Ya, nah, berkelimpahan di sini jangan selalu kita berpikir, oh kaya. Ya, memang ada orang Kristen yang ya Tuhan beri kekayaan, saudara. Ya, tapi berkelimpahan bukan soal berapa banyak uang yang kita punyai. Ya, tapi saudara, berkelimpahan di sini, nah ini hidup seperti Yesus. Ya, kita hidupnya kudus, penuh kasih, penuh kebenaran, penuh kuasa Roh Kudus dan lain-lain. Itulah hidup yang kita mesti, saudaraku, miliki. Nah, caranya bagaimana?
tiap hari mesti makan makanan rohani. Nah, banyak orang Kristen fokusnya makanan jasmani. Doanya doa Yabes. Ya, karena katanya doa Yabes lebih keren. Nah, kita lebih tertarik sama makanan jasmani. Ya, saudara, itu dia. Tuhan berkati kami. Itu konteksnya makanan jasmani. Tuhan perluas daerah kami. Tuhan supaya saya, Tuhan, jangan lagi menderita. Itu buat Yabes. Ya, saudara bukan Yabes, saudara mesti doa Bapak kami tiap hari. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi saudara, ini yang kita mesti tiap hari doakan supaya kita dapat makanan rohani dan kita akan mengalami Zoe ini. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama kalau kita ya meminta persediaan dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, yang kedua kita lihat kalau kita meminta persediaan dalam kerajaan Allah, B, next ya, maka kita akan mengalami pengampunan sehingga mental dan spiritual kita sehat. Ya, ingat saudara, hari-hari ini isu yang paling hangat adalah kesehatan mental. Karena manusia nggak sehat mentalnya. Ya, kita dikategorikan sakit jiwa hari-hari ini, saudara. Kenapa? Ya, karena itu, saudara, kita menyimpan dosa yang paling mematikan, namanya kepahitan. Nah, kita baca Efesus 4, 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara, Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita, ya, dan Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Yohanes pasal 14 bilang dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan berdiam di dalam kita selama-lamanya. Ya, Roh Kudus itu enggak keluar masuk. Ya, salah teologianya kalau kita saudara percaya begitu berbuat dosa Roh Kudus meninggalkan kita. Terus kita mesti minta Roh Kudus lagi. Jadi Roh Kudus keluar masuk. Itu salah ajarannya, saudara. Ya, Roh Kudus tidak keluar masuk. Sekali dia memeteraikan kita, ya, dia akan setia menyertai kita terus selama-lamanya. Namun, saudara harus kenal dia. Ya, Roh Kudus itu pribadi Allah yang ketiga. Dia bukan tenaga aktif seperti yang saksi Yehova ajarkan. Makanya kita mesti takut akan dia. Ya, jangan mempermainkan dia. Hormati dia, hargai dia. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu, saudara, ya, dia punya perasaan karena dia pribadi, ya. Nah, dia bisa berduka cita. Semua dosa mendukakan Roh Kudus, saudara. Kalau kita nggak mau bertobat dari dosa itu, mendukakan dia. Tapi ada dosa ranking pertama yang paling mendukakan Roh Kudus. Itu apa? Ayat 31 ini. Segala kepahitan. Nah, ini ranking pertama. Ya. Dosa yang paling mendukakan Roh Kudus adalah kepahitan. Ya. Nah, habis itu adiknya kegeraman. Ya, terus apa? Kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Ini dia, saudara. Ini dosa-dosa yang menyedihkan Roh Kudus, saudara. Makanya kita tiap hari jalan keluarnya
ayat 32 bilang harus saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Obat hal-hal ini, saudara, nggak ada yang lain. Pengampunan, ya, nggak ada yang lain. Dan hanya kita orang Kristen yang punya jawabannya. Kita bisa mengampuni karena kita telah diampuni, ya. Nah, apa itu kepahitan, saudara? Kepahitan adalah, saudara, ya, perasaan terluka, ya, dendam karena kita merasa, ya, diperlakukan tidak adil, ya, dan karena itu kita ingin membalas supaya adil, kita ingin membalas supaya apa? Impas, even, ya, bahasa Inggrisnya, supaya impas. Makanya kalau dia pukul mata saya, mata ganti mata. Kalau dia pukul gigi saya rontok 3, saya harus pukul balik rontok 3 juga. Gigi ganti gigi. Nah, itulah, saudaraku, ya, kepahitan. Nah, kalau kepahitan disimpulkan satu kalimat, ingin membalas. Itu dia kepahitan, saudara. Ingin membalas. Nah, saudara, dengar baik-baik, saudara. Ya, jangan simpan kesalahan orang lain. Simpan di hati, jangan lepaskan, saudara. Ampuni itu artinya lepaskan. Jangan simpan kesalahan orang lain. Kalau saudara simpan, nah nanti saudara jahat kayak orang itu jahat. Ya, jangan simpan, saudara. Lepaskan. Nah, kedua, jangan membalas. Karena hak pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, kalau kita, saudara, menggunakan haknya Tuhan, makanya Tuhan sedih. Kalau kita menggunakan haknya Tuhan untuk membalas, saudara, berarti kita mau jadi Allah. Waduh, makanya Roh Kudus sedih sekali, saudara. Jangan membalas, biarkan hak pembalasan itu dijalankan Tuhan. Dan Tuhan itu adil. Ya, tugas saudara ampuni orang itu, saudara. Ya, ayo saudara ampuni. Kalau saudara nggak bersedia mengampuni, Tuhan bilang ya udah, ya aku ini Allah yang adil. Aku serahkan kamu ke algojo. Ya, nah makanya zaman dulu, saudara, kalau orang tidak mau membayar hutang, dia digebukin, saudara, sama debt collector, digebukin, dihajar, sampai ngaku punya apa aja. Ya, kamu punya apa aja? Bayar, ayo sekarang, pak, puk, digebukin. Ya, aku punya rumah, ya ambil rumahnya. Punya apa lagi? Kalau nggak punya apa-apa, anak, istri, dan dirinya dijual, saudara, ya, untuk bayar hutang. Saudara, makanya, saudara, ngeri kan? Kalau kita, saudara, nggak mau mengampuni, kita disiksa algojo. Nah, makanya banyak orang karena kepahitan, sakit-sakitan, stres, jantung, stroke, ya, saudara, bahkan kanker. Itulah algojo yang banyak sekali, saudaraku, hari-hari ini orang Kristen bodoh, ya, mau, saudaraku, dikuasai oleh kepahitan. Mari kita buang kepahitan, ya. Nah, terus apa, saudara? Kegeraman. Gua kalau ketemu dia, ya, gua sikat tuh orang. Marah, disimpan kemarahan. Kepahitan ini, nah ini akibat-akibatnya. Pertikaian terus, suami istri tengkar terus. Ya, penatua sama penatua tengkar, istri penatua sama istri penatua. Ya, oh, penatua sama jemaat tengkar terus. Nah, ini, saudara, mendukakan Roh Kudus. Fitnah. Ya, fitnah itu adalah menceritakan hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh seseorang, tapi juga bisa, ya, menceritakan hal-hal yang benar tapi dibesar-besarkan, ya, diceritakan dengan motif ingin menjatuhkan orang itu, ingin balas dendam, ya, itu namanya gosip.
makin digosok, makin sip. Nah, itu banyak tuh di gereja, saudara. Nah, kalau kita kayak begini, saudara, kita mendukakan Roh Kudus. Next, kita lihat. Jadi, ya, kalau kita mengampuni, saudara, apa yang kita akan alami? Kita lihat, pertama, kita mengalami pengampunan dari Bapa setiap hari. Kalau kita mengampuni orang, kita juga mengalami pengampunan dari Bapa setiap hari. Kedua, kita mengalami kemerdekaan dan kesembuhan tiap hari. Kita merdeka, saudara, bebas. Ya, tapi kalau simpan kepahitan, disiksa algojo tadi itu. Bisa sakit-sakitan, banyak penyakit psikosomatis, ya, itu disebabkan karena kepahitan. Ya, kanker bisa disebabkan karena kepahitan. Mengalami jawaban doa. Kalau saudara nggak mengampuni, doa Bapak kaminya tidak akan saudaraku mendapat jawaban. Makanya banyak orang bilang, aku udah doa Bapak kami, kenapa aku tidak dijawab doanya? Ya karena ini, karena kamu simpen kepahitan. Ya, makanya ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini yang lebih ngeri yang terakhir, saudara. Kalau saudara tidak mau mengampuni, Roh Kudus duka cita. Kalau Roh Kudus sudah diam, wah kacau, saudara. Roh Kudus kan penolong kita. Ya, kalau saudaraku dia udah diam, berarti kita hidup tanpa seorang penolong. Mana bisa kita menjalankan kekristenan kita? Tapi kalau kita mengampuni, saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus senang, ya. Maka kalau dia bekerja, saudara, dalam diri kita, kita mengalami ketujuh roh Allah itu, kesempurnaan pekerjaan roh Allah. Kepada gereja di Sardis, ya, Tuhan bilang, ya, apa dia bilang, saudara? Akulah yang memegang, ya, ketujuh roh Allah itu. Ya, aku tahu semua pekerjaanmu, tidak ada yang sempurna, ya. Nah, saudara, gereja Sardis adalah gereja yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Ya, hari-hari ini banyak sekali gereja tidak mengandalkan Roh Kudus. Seperti Billy Graham bilang, ya, kalau Roh Kudus diangkat peranannya dari dunia ini, 95% pekerjaan, ya, di dunia ini, saudara, pekerjaan apa Tuhan di dunia ini masih berlangsung seperti sedia kala. Berarti hanya 5% yang mengandalkan Roh Kudus. Saudara, mari jangan dukakan Roh Kudus. Nah, sekarang yang terakhir, ya, yang ketiga, saudara, kalau kita meminta persediaan dalam kerajaan Allah, kita mengalami kemenangan atas ikatan dosa dan kejahatan. Ya, saudara, Yesus ngajar begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, nah, saudara, Tuhan mau kita, saudara, menang. Ya, adalah kehendak Tuhan kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi kita bisa mengalahkan semua kejahatan. Ini kehendak Tuhan. Makanya dia mau kita menang. Nah, bagaimana supaya kita menang? Ada dua syarat. Pertama, berjaga-jaga. Kedua, berdoalah. Makanya tiap hari kita mesti berdoa Bapa kami, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena doa Bapa kami itu berdoa spesifik. Jangan biarkan kami jatuh dalam pornografi, supaya kami terlepas dari pornografi. Jangan biarkan aku, Tuhan, jatuh dalam kesombongan, tapi lepaskan aku dari kesombongan. Nah, itu doa Bapak kami. Tapi bukan cuma berdoa, berjaga-jaga. Nah, ingat, musuh kita itu nggak kelihatan, roh. Makanya, saudara, kita berjaga-jaganya harus dalam roh. Makanya kalau nggak minta pertolongan Roh Kudus, kita nggak bisa berjaga-jaga. Nggak bisa. Ya, tapi Roh Kudus dalam diri kita
akan menolong kita bisa berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kenapa? Karena Roma 8 ya 26 sampai 27 bilang demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, jadi Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa, Saudara? Nah, baca konteks di sini. Kelemahan ini adalah kelemahan dalam menghadapi penderitaan. Itulah Roma 8. Ya, ingat orang Kristen lebih menderita daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, lebih menderita. Ini kita nggak diajarin, Saudara. Ya, kita diajarinnya, oh kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan nggak ada penderitaan. Kalau ada penderitaan itu imannya nggak kuat. Siapa bilang? Saudara, orang Kristen lebih menderita daripada orang yang bukan Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen diserang iblis. Karena kita bukan temannya, kita musuhnya. Orang dunia enggak. Ya, mereka temannya. Orang Kristen dibenci seluruh dunia ini katanya. Ya kan? Mereka enggak, karena mereka lah dunia itu. Ya. Nah, Saudara, orang Kristen harus pikul salib menyangkal diri tiap hari. Mereka enggak perlu, Saudara. Jadi kita triple menderita. Kita dianiaya, mereka nggak dianiaya, Saudara. Ya. Nah, nggak gampang hidup dalam berbagai aniaya sengsara ini. Ya, makanya Barnabas bilang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita perlu mengalami banyak penderitaan, banyak sengsara. Nah, gimana supaya kita bisa hidup mengatasi kesengsaraan, supaya kita bisa, saudaraku, ya, hidup di dalam kesengsaraan tapi mengalami kemenangan-kemenangan. Nah, itu perlu bergantung sama Roh Kudus. Nah, gimana caranya, Saudara? Ayat ini bilang, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, ternyata cara menghadapi kesengsaraan adalah berdoa. Ya, tapi Saudara, kita ya nggak kuat, kita lemah, bahkan kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi menghadapi penderitaan itu Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa ini keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Groaning dari Roh Kudus dalam diri kita. Nah, termasuk salah satunya, ini salah satunya ya, bukan satu-satunya, berbahasa roh. Ya, jadi Roh Kudus berdoa di dalam diri kita bersama dengan roh kita. Ya, nah, ayat 29, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi waktu kita berbahasa roh atau berdoa dalam roh, apa yang terjadi? Sebenarnya Roh Kudus yang berdoa di dalam kita. Makanya Saudara, kita tiap hari ayo berbahasa roh. Ya, kita doa dalam roh, in the spirit. Ya, nah waktu kita berdoa dalam roh, nanti Saudara, Roh Kudus yang menolong kita bisa berjaga-jaga. Ya, waktu pencobaan datang, dia bisa kasih tahu kita, kamu udah mau ya digoda untuk jatuh. Nah, waktu Saudara lagi nonton drama Korea, ya, ada yang sensual, Roh Kudus langsung ngomong, hati-hati, ya, jangan terima, ya, gambar itu, jangan terima. Dia ngomong, Saudara. Ya, waktu kita lihat orang di jalan, ya, seorang pria lihat seorang wanita, ya, wah dia mulai terangsang. Roh Kudus ngomong, jangan kamu nikmati, ya, ayo penuh dengan Roh Kudus. Kita penuh Roh Kudus, Saudara. Jadi Roh Kudus akan menolong kita berdoa dan berjaga-jagalah sehingga kita nggak jatuh. Coba deh praktekkan doa Bapa kami tiap hari dengan bergantung kepada Roh Kudus. Wah, beda sekali, Saudara.
Nanti saudara waktu digoda, saudara bisa menang. Saudara tiap hari menang, tidak kalah, saudara. Nah, lama-lama saudara ya mengalami, saudaraku, pengalaman dengan Tuhan, dan saudara terlepas dari segala kejahatan. Ya, nah makanya mari saudara kita terus praktek doa Bapa kami bergantung kepada Roh Kudus. Yang terakhir ya kita lihat jadi Roh Kudus berdoa di dalam kita untuk menghadapi semua penderitaan, pencobaan, serangan setan, aniaya, tantangan, masalah, dan lain-lain. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dan berjaga-jaga pada waktu pencobaan datang, sehingga kita terlepas dari segala kejahatan yang mengikat kita. Mari saudara, kita tetap semangat praktek doa Bapa kami. Ya, nah itu yang saya mau sampaikan, dan sampai nanti hari Minggu ya kita akan sama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas.